Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Sambutan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi saudara, shalom. 我祝大家恭喜发财，新年快乐，恭喜恭喜！ Boleh sapa kiri dan kanannya saudara, katakan kongsi 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 kongsi. Wah, apa kabar saudara yang kasih Tuhan? Luar biasa, senang rasanya berjumpa kembali saudara
Luar biasa, meskipun masih dalam suasana liburan, tapi saudara menyempatkan waktu untuk datang ke rumah Tuhan. Saya percaya apa yang saudara lakukan hari ini pasti menyenangkan hati Tuhan dan diperhitungkan sama Tuhan. Amin. Saudara, saya mau ajak kita sama-sama belajar sebuah lagu. Sebenarnya ini lagu lama saudara, tapi memang sedikit jarang dimainkan di tempat ini. Jadi saya mau ajak kita sama-sama belajar. Lagu ini begitu memberkati saya, dan saya berharap lagu ini juga memberkati kita semua di tempat ini. Lagunya gampang saudara. Lagunya bercerita tentang kebaikan Tuhan. So sambil membawakan pujian ini sambil mengingat kebaikan Tuhan saudara. Amin. Saudara siap memuji menyembah Tuhan? Lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Biar hari ini Tuhan Yesus, kami mau jadikan Tuhan sebagai pusat ibadah kami. Kami mau berikan yang terbaik. Biar nyanyian kami, pujian kami hanya untuk Engkau Tuhan. Bertatalah setiap pujian penyembahan kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, kami siap menyembah. Haleluya. Amin. Segala hal yang boleh kami lalui, kami mau nyatakan bahwa Engkau baik Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Sungguh Engkau baik dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari bersama nyatakan, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh. Mari dengan hati penuh ucapan syukur nyatakan, ku kagum. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan
apapun Tuhan, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, ku kagum akan lebih lagi nyatakan, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Sekali lagi nyatakan, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sungguh baik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersama nyatakan, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Sungguh kami kagum akan Engkau, Kau Tuhanku. Kau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Yesus, Yesus. Mari setiap kita merasakan kebaikan Tuhan, Kau yang diberkati Tuhan. Angkat ucapan syukur-Mu, angkat pujian-Mu, angkat sembah-Mu. Oh, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu nyata di sepanjang hidup kami, nyata di sepanjang kehidupan kami. Haleluya. Mari terus sembah Dia, sembah Dia layak, disembah dan ditinggikan. Hanya nama Yesus, Dia layak terima segala pengagungan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Syukur padamu Tuhan, sebab
kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagi setiap kami Tuhan. Di setiap langkahku ku mengeluh, sekali lagi ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, segenap hati dan jiwa kami memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkah ku memujimu. Mari sambil tepuk tangan buat Tuhan kita. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu Tuhan, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan anak kita. Sorakan haleluya. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari setiap kami siap bersuka cita dan bersorak-sorai sama-sama kita katakan amin. Yang bersuka cita dalam Tuhan boleh lambaikan tangannya. Boleh colek kanan kirinya terus bilang, senyum dong. Mari saudara-saudara yang bersuka dalam Tuhan, mari kita sama-sama menyanyi buat Tuhan. Mari sama-sama menari buat Tuhan, amin. Mari sama-sama nyanyikan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat,
sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari yang bersukacita boleh katakan wuh. Kalau sukacita berarti nyanyinya harus lebih kencang. Mari jemaat saja katakan, Yesus kaulah sahabat. Sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Mari beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi saudara buat Tuhan Allah kita. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur kata firman Tuhan. Sehari mari bersukacita bergembira bersama di rumah Tuhan. Sebab Dia sumber sukacita setiap kita. Amin. Amin. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Sebab Engkaulah sumber sukacita setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Sekali lagi katakan sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Angkat tangan kita bersama saudara katakan, puji Dia, tinggikan nama-Nya. Puji Dia, muliakan nama bersama. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Kau yang bersukacita sorakan Mari jemaat Tuhan, saya percaya bisa lebih keras lagi buat Tuhan kita bersama. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, sebab rahmat-Nya melimpah, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Sekali lagi sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus
Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan. Dalam Yesus ada kekuatan. Kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sambil angkat tangan bersama. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Sekali lagi katakan puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan Mari menari bersama Tuhan kita. Aku selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Sebab Kaulah Yesus, sukacita setiap kami Tuhan. Amin. Saya mau dari ujung kiri sampai ujung kanan, depan belakang semuanya, come on. Puji Dia, puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia. Tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan Mari bersama. Aku selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Katakan puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Aku selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Bersama panggil nama Yesus. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, ya Yesus, sukacitaku. Sukacita. Haleluya. Engkaulah Yesus sukacita kami, sebab Engkau pokok pujian kami. Terima kasih Tuhan, anggur baru sudah Kau curahkan. Kekuatan, rahmat yang baru senantiasa mengalir atas kami, atas bangsa kami Indonesia. Sebab itu kami sekarang berkatakan, kami percaya pemilu tahun 2024, Pilkada Rabu 14 Februari 2024 ini akan terjadi pekerjaanmu yang dahsyat untuk memberikan keamanan, ketertiban, lancar dan jujur. Dan sebab itu kami gereja Tuhan saat ini sepakat bersatu menyerukan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Segala roh persekongkolan elit global, roh kekacauan, pemecah belah dan kerusuhan, segala intimidasi dan kuasa kegelapan atas NKRI sudah Tuhan bungkam dan patahkan. Sengatnya sudah Tuhan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu untuk masa depan Indonesia. Untuk Tuhan terus bertahta dan memerintahkan bala tentara
putra surgawimu berjaga-jaga di seluruh pelosok wilayah Indonesia, menerangi hati pikiran masyarakat, memilih presiden dan wakilnya, pemimpin legislatif pusat sampai ke daerah, orang yang takut akan Tuhan, berjiwa nasionalis Pancasila dan juga toleran. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa kiranya Engkau menjaga dan memberikan perlindungan-Mu atas Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, atas pemerintahan yang ada saat ini untuk menyelesaikan masa akhir jabatan mereka dengan penuh hikmat daripada-Mu, menyelesaikan setiap permasalahan yang di bangsa ini terjadi dengan bijak dan sesuai tuntunan dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa terus mendukung pelayanan gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang prima atas hamba-Mu. Tuntun terus hamba-Mu dengan urapan baru dan anggur yang baru dalam pelayanan dan penggembalaannya sebagai the messenger of the church Pentecost, menyelesaikan amanat agung-Mu. Keluarga hamba-Mu dan hamba-Mu senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau juga terus menuntun gembala CK7 kami Dr. Yanto dalam pelayanan dan penggembalaannya di CK7 dengan roh hikmat kebijaksanaan-Mu untuk menjadikan kami semua murid, umat yang layak berkenan di hadapan-Mu, untuk memiliki karakter Kristus dan hidup kudus berdampak bagi setiap seorang. Terima kasih Tuhan, juga berkati profesi hamba-Mu sebagai dokter spesialis. Tuhan memberkati hamba-Mu, keluarga hamba-Mu dengan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sekarang mengangkat tangan, berdiri di hadapan-Mu membawa doa kami bagi generasi Yeremia, anak-anak muda di tempat ini, di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan, biarlah di era Pentakosta ketiga ini, lawatan kuasa Roh Kudus yang dahsyat melanda anak-anak muda, menjadikan mereka terus hidup kudus, tidak kompromi terhadap dosa, dan siap bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan yang memperlengkapi dan mempersiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan yang berintegritas, berkreativitas, penuh kasih dan bertanggung jawab di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah seruan doa kami. Kiranya Engkau selalu mendengar dan menjawabnya. Hanya di dalam nama Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Baik, dengan sukacita saudara kami rindu menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ hari ini? Kalau ada saudara boleh lambaikan tangan, jangan malu-malu. Apakah ada? Ada? Belum ada sepertinya. Kalau gitu, puji Tuhan semua jemaat yang setia. Jangan lupa saudara, minggu depan kita harus ajak keluarga, sahabat, saudara kita semua untuk sama-sama kita menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Dan kini tiba saatnya saudara kita mempersiapkan yang terbaik. Kita akan segera memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Ataupun yang saudara juga dapat memberikan melalui amplop. Bagi saudara yang memerlukan amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Untuk scan kris pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semua, sekali lagi saya undang kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita akan bersama deklarasikan doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
GBIPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Elem Jonathan. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-371-7878 atas nama GBIPRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Sehubungan dengan pelaksanaan pemilu serentak pada hari Rabu 14 Februari 2024, diinformasikan bahwa kantor OTPCK 7, Doa Fajar dan Bible Study diliburkan. Untuk KUL diliburkan dari tanggal 14 Februari 2024, dan aktif kembali pada hari Senin 19 Februari 2024. Menara Doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 25 Februari 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 sampai dengan 18 Februari 2024 secara online via www.gbiprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Rumah Doa adalah bengkel rohani untuk menjawab kebutuhan jemaat yang rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Melalui doa, pujian penyembahan, dan dikuatkan imannya melalui firman Tuhan, serta dapat dilayani dan didoakan secara pribadi atau spesifik. Bapak Ibu Saudara-saudari, seberat apapun masalahmu, seburuk apapun kondisimu, sehancur apapun hidupmu, mari datang kepada Yesus. Dia sanggup menyembuhkanmu, memulihkanmu, membalut lukamu, memberi kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Rumah Doa GBIPRJ Grup CK7 diadakan secara hybrid, onsite dan online Zoom, setiap hari Sabtu minggu ketiga di Integrity Convention Center ICC, Topaz Room, Mall MGK lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mujizat Tuhan masih ada. And he
waktu kita mengaku kita tidak berdaya, kuasa Tuhan itu akan semakin turun. Kuasa Tuhan itu menjadi semakin nyata dalam kehidupan kita ini. Karena apa? Anugerahnya Tuhan itu cukup bagiku. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua di sini yakin dan percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Seringkali kalau kita menyanyikan sebuah lagu penyembahan, terkadang hati kita atau pikiran kita mungkin gak ada di situ, gak ada di lagunya, dan gak ada buat Tuhan. Jadi hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu semuanya untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita tinggalin apa yang menjadi beban pikiran kita saat ini dan kita fokus untuk sembah Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, benar-benar belajar untuk mengucap syukur, belajar untuk serahin semuanya ke Tuhan, dan benar-benar fokus dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Gak setengah-setengah, gak peduli kanan kiri, tapi kita cuma peduli karena Tuhan kita yang lihat. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Tuhan, kami datang dengan syukur kami, dengan hati dan segenap hidup kami, Tuhan, kami katakan, ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu Tuhan sangat indah,
jemaat Tuhan saja katakan. Ku membawa Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih untuk pembelaan, penyertaan, pimpinan Tuhan di sepanjang hidup kami. Di sepanjang detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, bahkan di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk anugerah, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dan berhenti. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau anugerahkan pada saat kami bangun tadi pagi. Kami masih boleh hidup, itu adalah anugerah yang terbesar yang kami terima hari ini. Bahkan lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, karena sesungguhnya
Engkau lebih besar daripada hidup kami. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan Anda duduk. Shalom saudara. 1. Kemurahan Tuhan bagi saya khususnya, saya boleh ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kongsi Facai dan Sinyen Kuai Le ya buat saudara yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Anda untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Pasalnya yang ke-7, saudara. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bagikan satu ayat buat saudara dari satu perikop yang luar biasa ini. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-50. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-50. Dapat semua? 1, 2, dan 3. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Amin, saudara. Dalam banyak pengajaran, kita tahu bersama bahwa Yesus yang menyelamatkan kita. Betul ya? Yesus yang mengerjakan kebenaran itu. Yesus yang mengerjakan keselamatan itu. Bahwa keselamatan itu definitely itu semata-mata karena Tuhan yang melakukannya. Dan itu harga mati, saudara. Bukan karena perbuatan baik kita, karena saya dan Anda memberi kepada Tuhan baik diri, waktu, harta, benda, gitu segalanya buat Dia. Saya mau katakan kalau Dia tidak bekerja dan melakukan sesuatu, nothing. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa ternyata ada Tuhan yang sebaik itu, saudara. Amin. Ada Tuhan yang begitu memberikan kita satu harapan baru gitu loh. Jadi we know for sure gitu, kenapa gitu, why, kenapa kita harus hidup gitu. Ada banyak orang ada di persimpangan jalan, kenapa ya aku harus hidup? Dan bagaimana dengan hidupku ya? So, apa selanjutnya dalam hidupku? Saya mau katakan buat saudara, hidup saya dan Anda sekarang aman di tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan rencana, merencanakan hidup kita sedemikian rupa. Jadi hidup ini sangat berharga, saudara. Jangan ada satupun di ruangan ini berkata, aku mau mengakhiri hidupku. No, biar Tuhan yang mengakhiri. Saya juga percaya bahwa hidup kita nanti bukan karena kita sakit kita mati. Karena kita sudah tua kita mati. Ada banyak orang juga yang masih muda mati, saudara. Ada banyak orang juga ya yang sakit-sakitan tapi hari ini gak mati-mati, saudara. Tetapi biarlah kita mati atau kita akhiri hidup kita itu karena waktunya Tuhan. Dan saya mau katakan buat saudara bahwa actually life is so beautiful. Halo. Di tengah-tengah melihat wajah-wajah Anda nih yang saya lihat dipenuhi dengan persoalan dan masalah gitu. Seperti Anda juga melihat saya gitu, Bapak juga kayaknya banyak persoalan, betul. Tapi di atas segalanya, nama Tuhan itu harus dipermuliakan. Tadi saya katakan bahwa life is so beautiful. Di mana keindahannya? Sederhana, saudara. Di dinamikanya itu. Dinamikanya itu. Mau bayar cicilan rumah, ada dan tiada. Itu indahnya. Ada, enggak ada. Mau bayar, aduh masih ada bayar untuk bayar yang lain. Itu yang indah. Saya mau bersaksi buat Anda, saya sering ada di zona itu, saudara. Dan ini yang membuat hidup saya menjadi hidup gitu.
Tiba-tiba ada telepon jam 2, setengah 3 pagi. Itu yang indah. Daripada kita tidur nanti selamanya kita lupa untuk bangun lagi. Jam setengah 3 ada aja yang telepon. Bu, tolong doakan kalau boleh Pak Pendeta kesini bisa enggak? Apakah saya jemput? Kita kan lagi hun-hun banget gitu. Terus istri saya senggol saya, mau enggak dijemput? Nah saya lagi tidur. Jadi saya jawab, siapa yang jemput? Roh Tuhan atau yang lain? Dia bilang ini ada yang telepon, gue nggak tahu siapa, pokoknya dia bilang ini alamat kita, ada sopir yang mau jemput. Ada lagi orang yang dipukulin oleh suaminya. Kan dia yang menikah sudah. Bahkan pernikahan dia lebih tua daripada saya. Begitu dia dipukul, telepon istri saya, Bu, ibu harus ke sini, Bu. Kenapa saya dipukul oleh suami saya? Aduh, Bu tolong bawa Pak Yohan. Kenapa? Biar lawan suami saya. Aduh. Kita lagi hidup damai, tentram loh. Enggak saling menyakiti, tiba-tiba saya harus berhadapan sama suaminya. Dia bilang, tolong ya Bu, kalau perlu Pak Yohan bawa teman-temannya yang lain. Ngapain? Bukankah cukup gitu, Tuhan dan segala bentuk itu dia punya panglima-panglima. Dan betul saudara, habis biru. Belum lagi yang mau bunuh diri saudara. Saya mau katakan buat saudara, itu semua akhirnya membuat hidup saya jadi lebih hidup dan saya bisa ceritakan kepada saudara di sini. Enggak kurang juga. Belum pagi-pagi gitu, jam 2 pagi ada yang WA gitu. Masuk cetut. Gitu masuk saya pikir ada transferan. Saudara. Jadi saya coba-coba lihat, pada Roh Kudus sudah bilang jangan dibaca. Saya bilang saya mau baca. Bukankah tidak berdosa kalau saya jawab atau mungkin saya baca, Roh Tuhan bilang nanti kau akan susah sendiri. Benar begitu saya baca, aduh Tuhan Yesus. Saya bilang saya menyesal Tuhan. Pak boleh pinjam 400 juta enggak Pak? Aduh. 400 juta loh saudara. Bukan 40 ribu, bukan 400 ribu, 400 juta. Kalau saya jawab saudara terus pasti sampai jam 6 pagi. Udah saya diamkan aja dulu. Pagi-pagi baru saya jawab. Maaf tadi malam saya udah tidur. Terus saya bilang saya nggak ada uang itu 400 juta. Yuk kenal saya dari mana? Dia jawab loh saudara. Bapak nggak kenal saya kenal Bapak. Terus saya bilang jadi urusannya bagaimana ini? Ya udah urusannya begini kata Roh Kudus. Itu jam 1 pagi Roh Kudus bilang sama saya nih ya di atasnya. Bahwa ternyata Roh Kudus bilang minta sama Pak Yohan. Dia akan memberikannya kepadamu. Enak ya ngomong gitu. Terus saya bilang Tuhan dalam hati Tuhan apakah benar rohmu berkata demikian? Tuhan diam aja. Tuhan cuma bilang ada hikmat, kebijaksanaan, kebudi, marifat. Begitu dia ngomong langsung saya jawab, yuk denger Roh Tuhan jam berapa? Dia bilang jam 1, saya bilang 12 lewat seperempat. Roh Kudus menghampiri saya. Dan dia bilang nanti kira-kira jam 2 ada orang yang akan meminjam 400 juta. Abaikan dia. Enggak ada angin, enggak ada hujan, langsung dia tutup saudara. Terus seolah-olah dia kayak benci saya. Aduh saudara, 400 juta Bu, Pak. Halo. Lihat istri saya aja masih butuh. Anak-anak saya masih butuh. Begitu saya ngomong tadi pagi ada orang minta 400 juta. Mereka nggak bilang haleluya. Mereka bilang waduh gitu. Kita aja belum. Iya betul. Bapak kasih nggak? Ya enggak. Gitu. Kenapa nggak kasih? Nggak ada duitnya. Oke lah dia benci sama saya, marah sama saya. It's okay. Ngomong di TikTok, ngomong biasa aja, nggak jadi masalah. Di situ dinamikanya, saudara. Daripada Anda tiap hari begitu aja, saudara. Nggak enak. Lihat, saya tanya kepada orang-orang lain, kenapa sih di hari-hari raya, hari-hari libur pergi ke puncak? Jawabannya nyaman, dingin Pak. Terus saya bilang, bukankah itu macet? Di situ indahnya, gitu. Tapi nggak pernah kapok Pak. Pemerintah bilang tolong itu yang mau pulang gitu 2 minggu sebelum hari H atau pas di hari H atau hari H plus. Tetap aja nggak ada yang mau. Mereka bilang di situ indahnya. Bukankah hidup ini juga lebih dari itu?
Di mana indahnya? Di mana Anda bisa mencucurkan air mata, berdoa untuk orang yang membutuhkan. Di mana ketika Anda dalam krisis dan Tuhan itu memberkati Anda. Itu indahnya. Di situ kita bisa bersyukur. Saya dapat itu dari mama saya yang membentuk saya. Saya tahu Yesus, tapi dia yang mengenalkan Yesus kepada saya. Dan dalam kemiskinan saya suka tanya, kapan Tuhan memberkati aku? Mama saya selalu dengan hikmat bilang, nanti. Saya bilang, kapan itu nanti? Dia bilang, pasti ada waktunya. Kapan mah? Nanti. Kapan itu? Mama nggak tahu kapan, tapi ada bahasa bilang, nanti. Terus kenapa saya harus menyembah sekarang? Kenapa saya harus percaya kepada dia sekarang? Pada saat lagi susah, kenapa saya harus percaya kepada dia? Harusnya saya percaya kepada dia pada saat saya diberkati. Harusnya saya percaya kepada dia, mengucap syukur pada saya sudah terima berkat itu. Mama saya bilang, tidak, itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu membentuk engkau dari hal-hal yang kecil. Dan saya belajar itu. Dia bilang, belajar untuk hidup kudus, belajar untuk hidup benar, belajar untuk hidup menghargai Tuhan, belajar untuk mencintai dan takut akan Tuhan. Tiap hari saya lakukan itu, saya tidak menemukan apa-apa. Mama saya lebih lagi belajar penyembahan, belajar memuji, memuliakan Tuhan, belajar berdoa ketika orang-orang tidak berdoa. Saya tanya kapan mereka tidak berdoa, biasanya di atas jam 12 malam mereka sudah beristirahat dan engkau berdoa. Kenapa saya harus berdoa seperti itu? Saingannya sedikit. Jadi akhirnya saya ajar kepada dua putri saya, kalau kau juga mau menang, belajar untuk pada saat orang-orang menghentikan sementara hidup dan doa mereka. Jam 12 di hari-hari atau saat-saat yang paling sukar dan berat engkau berhadapan dengan Tuhan. Anak saya tanya berapa lama? Sekuat-kuatnya engkau minimal 1 jam. Papa berdoa berapa lama? Papa dulu 4 jam 15 menit. Kenapa papa begitu kuat? Karena masalahnya hebat. Amin gak saudara? Amin gak? Karena hebat. Saya bilang saya gak punya rumah. Saya gak punya pekerjaan lain. Saya nggak punya harta apapun. Tiap hari bertarung hanya dengan kemiskinan dan kemiskinan. Mama saya bilang, that's why you need God. Kamu bukan hanya harus beriman, dan beriman. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa iman itu harus juga disertai dengan tindakan iman. Setuju, saudara? Not only say Jesus, 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 Jesus. I know Jesus. Saya tahu Yesus, tetapi perkataan itu juga harus disertai dengan tindakan iman. Dan wanita yang berdosa ini, dengan imannya plus tindakan imannya. That's why Yesus mengatakan kepada dia, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya tidak tahu seberapa dekat, seberapa jauhnya dia kenal Tuhan, tapi pengajaran ini membentuk juga saya. Dia bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Keselamatan itu datangnya dari Tuhan Yesus. Tapi tindakan iman kita itu membentuk dan menghasilkan sesuatu yang kita pikirkan dan harapkan itu terjadi dalam hidup kita. Yesus bisa memberikan segalanya kepada kita. But depend on, bergantung juga seberapa hebat. Saya tahu kasih karunia Tuhan. Orang seringkali bicara tentang kasih karunia Tuhan. Percayalah, saya juga hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan juga mau bagaimana saya dan Anda melakukan kewajiban-kewajiban kita. Hak Tuhan itu, saudara. Tetapi ada kewajiban juga. Ada hal-hal, bagian yang harus saya dan Anda sebagai orang percaya melakukan itu. Dan dari sini saya bisa melihat 3 perkara penting. Bagaimana wanita yang beriman ini dengan tindakan imannya mengerjakan sesuatu yang incredible, yang dipuji oleh Tuhan. Your faith saved you. Imanmu menyelamatkan engkau. Yang pertama, seperti apa iman yang menyelamatkan atau iman dengan tindakan iman. Coba Anda lihat Lukas pasal yang ke-7 ayat 44. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Dapat semua? Baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Lihat. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, lihat, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Satu pengorbanan yang luar biasa.
Di balik pengorbanan itu ada kerendahan hati. Halo, saya dan Anda juga harus berani berkorban untuk menyangkal diri, untuk memikul salib. Itu pengorbanan. Saya tahu juga bahwa katanya kemarin di Sunter stuck, tidak bisa keluar kemana-mana. Sehingga Anda sulit untuk makan dengan keluarga di Imlek itu. Dan hari ini banyak juga yang bilang kepada saya, Pak maaf saya nggak beribadah dulu ya Pak, karena saya mau makan dengan keluarga. On the other hand, saya melihat orang-orang di sini yang melepaskan hak mereka untuk makan dan hari ini mendahului Tuhan untuk menghormati Dia. Itu yang Tuhan mau. Tanpa melecehkan dan tanpa underrated orang-orang yang tidak datang. I'm telling you the truth. Jadi yang pertama ini bicara tentang respect. Halo, ini bicara tentang manners. Manners. Di dalam Tuhan itu saudara, ada kesopanan, ada kesantunan. How to respect your God, itu menentukan hidupmu. Kau tempatkan Tuhan di mana? Hormati Dia saudara, punya kesantunan. Benar, ini yang Tuhan mau. Supaya Anda dipuji Tuhan. Ternyata tindakan iman itu yang plus, iman plus itu adalah menghormati Tuhan sedemikian rupa. Pemimpin pujian tadi bilang mari kita mengangkat tangan kita lebih fokus lagi. Betul, to respect. Saya senang kalau saya dihormati. Benar, walaupun saya bilang udahlah. Dia bilang enggak Pak. Saya 8 hari keluar kota. Dan dari kota-kota yang saya kunjungi, ada banyak orang yang respect sama saya, santun. Shalom Pak Pendeta. Saya bilang, udah. Enggak Pak, shalom. Hamba Tuhan, shalom. Datang dari Jakarta, kota besar. Datang menghampiri kami. Saya jawab juga, saya melayani Tuhan yang di dalam Engkau. Akhirnya saling memuji satu dengan yang lain. Terima kasih ya Pak, sama-sama Tuhan memberkati. Pak, maaf setelah makan ini Bapak mau makan durian. Aduh, itu adalah kerinduanku. Pak, di belakang sana Pak, itu ada durian yang kami sediakan buat Bapak karena kami tahu Bapak juga suka durian. Amin. Pak, mau sebelum makan atau setelah makan? Saya bilang setelah makan aja. Terus saya masuk ke ruang belakang di villa yang besar. Dan mereka membukanya buat saya. Saya bilang udah gak apa-apa, saya buka. Gak apa-apa Pak, jangan. Tangan Bapak nanti terluka. Biarlah tangan kami yang terluka. Saya bilang keren banget ini. Mereka orang-orang yang diberkati. Maaf kata tanda kutip orang-orang kaya raya. Membentuk satu persekutuan. Ada 10 pasang, 12 pasang. Dan mereka gak kerja sudah. Saya tungguin mereka, temenin saya terus. Dari siang, sore, malam sampai besok dia temenin terus. Sampai saya tanya sama mereka, aneh ya, kalian tuh gak kerja. Suami istri bilang, hehehe. Terus saya bilang, kalian kerja apa ya? Saya bingung sama kalian. Udah gak kerja tapi kaya, heran saya. Mereka bilang, kemurahan Tuhan Pak. Lihat, orang yang sudah punya harta gitu. Kekayaannya banyak, mereka menghormati Tuhan. Mereka bikin persekutuan untuk orang-orang susah. Saya datang di sana pagi, siang, sore, malam, tengah malam, diajakin makan. Mungkin salah satu momen hidup saya hari di mana saya pusing karena makan. Saya sampai sakit kepala sudah. Mereka tanya kenapa Pak, saya pusing. Mereka bilang kenapa, saya bilang kebanyakan makan. Terus mereka kasih durian, mereka ambil dari kebun durian mereka, saudara. Salah satu punya kebun durian besar. Dan mereka ambil 15 durian yang terbaik. Kita makan, saudara. Dan ternyata terus makan. Saya bilang stop. Mereka bilang oke Pak, terserah Bapak mau stop atau mau terus. Atau sampai ke alam baka, terserahlah Bapak. Dan ternyata begitu saya makan, saya lihat ada berapa sisanya. Mereka bilang, ya kita makan paling juga 5 Pak. Oh ya? Udah banyak begini kita makan ber-10 orang masa tinggal 5? Iya Pak, tinggal 8 kita baru cuma makan 5, tinggal 10 lah Pak. Oh ya? Begitu saya lihat itu ternyata sisanya 3.
Saya tanya tadi dipetiknya berapa? 15. Sisa berapa? 3. Kita makan berapa? 5. Saya bilang begini, kenapa ada banyak orang kaya tapi tolol ya? Kenapa matematikanya jadi jeblok begini? Jadi mereka cuma mau menghormati, biarlah Bapak makan, menikmati salah satu duren terbaik di Indonesia. Sampai saya pulang, bukan setelah itu kita ibadah. Ibadah, Pak kita nanti makan dulu. Makan di mana? Saya baru makan kok. Iya nanti kan ibadahnya jam 7 Pak. Ini baru jam 5:30. Terus kita mau kemana lagi? Saya bilang. Terus dia bilang kita makan ayam terbaik di daerah ini. Aduh. Banyak orang saudara seringkali bilang ayo kita makan apa hari itu. Saya betul-betul diajar oleh Tuhan. Ayo makan. Saya sambil jalan, udahlah Pak, saya udah gak usah makan Pak. Mereka bilang untuk menghormati Bapak. Enggak, ini bukan hanya menghormati. Makan lagi itu, ayam saya makan sedikit, ternyata ayamnya terbaik. Akhirnya terbongkarlah jiwa miskin saya, saudara. Langsung saya makan lagi, istri saya bilang, udah pelan-pelan, udah enak begini mah tanggung. Jam 7 kurang seperempat baru kita datang ke kebaktian, saudara, sudah penuh. Terus mereka bilang, Pak kita hanya cuman berdoa untuk doa makan, terus nanti kita makan. Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan, ya Tuhanku. Benar doa pembukaan langsung, Pak ini beda. Tadi kan kita makan ikan, terus kita makan ayam, makan duren di tengahnya. Ini kita makan gudeg yang terbaik di kota ini. Saya bilang Tuhan, akhirnya saya bentak mereka, diam kalian. Saudara, saya mau katakan buat saudara, harta mereka itu mereka limpahkan buat Tuhan. Mereka kasih makan semua orang-orang susah yang datang, mereka kasih makan dan dengan riang gembira. Mereka enggak kerja seharian. Yang punya pabrik, yang punya perusahaan-perusahaan besar, yang punya ruko sampai 40-60 itu berjejer. Saya bilang saya nggak mau makan lagi. Dengar, kita ributnya di sini. Mau adu-aduan roh nih, ayo. Dia bilang enggak, saya menghormati. Enggak begitu hormatin. Saya udah sampai terengah-engah. Saya sampai keluar, saya minum air hangat, saudara. Gede. Mereka bilang, are you okay? Enggak okay. Pulang, selesai saudara, ibadah, begitu habis, mereka bilang, mari Pak kita makan malam. Aduh Tuhan. Yang tadi itu makan apa? Makan senja Pak. Makan senja nih ya di atas. Malam kita makan di udara yang dingin depan saya, hotel saya. Dan mereka menjamu saya. Sekarang sate ayam Pak, kecil-kecil. Ya kecil tinggal kecil, tapi kan masuk juga bos. Itu kacangnya, begitu saya coba satu, ya udah saya coba penghormatan lah, ya saling menghormati lah kita. Begitu saya coba satu, ternyata sate terbaik di negeri ini. Terpaksa lagi masukin lagi saudara. Istri saya bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya bilang, dia udah ada di dalam, dia udah ada di dalam. Udahlah. Aduh. Saya hanya bilang satu. Waktu saya sampai di hotel, terus saya bilang, terima kasih Tuhan untuk jamuanmu. Dia bilang begini buat saya, luar biasa. Hormati aku. Kalau Anda menghormati Tuhan, saya mau katakan buat saudara, harta itu kecil. Dan pada saat saya sedang khotbah, terus saya bilang begini, Bapak ini, dia yang punya tadi, yang punya kebun duren. Jadi saya bilang, ini Bapak punya ruko. Iya Pak. Tuh roh Tuhan bilang sama saya, Anda boleh bilang ini buatan atau tidak. Tapi ini betul-betul dari Tuhan. Terserah. Pak, ini tempat sudah nggak muat. Penuh-penuh saudara. Sampai itu koordinator sampai berdiri. Jadi Pak, saya hanya bicara sama Bapak satu kali aja. Nanti kalau saya sudah kembali lagi ke sini, saya mau lihat. Ini kafe di sebelah Bapak. Jadi kafe besar, akhirnya karena nggak muat, dia bikin itu saudara. Rumahnya Tuhan. Tapi ternyata nggak muat juga. Kafenya masih ada setengah. Saya bilang kata Tuhan melalui saya. Anda mau percaya atau tidak percaya? Menurut saya sudah kafenya dibersihkan saja. Kau rombak jadi rumah Tuhan. Dia liatin saya gini. Atau tidak sebaliknya begini. Kau buat itu rumah Tuhan di atas, di bawahnya kafe. Di mana orang-orang bisa makan. Dia gini. Ya. Oke, sudah selesai. Saya khotbah terus. Begitu selesai, dia dapati saya dapati dia. Saya cuma elus pundaknya. Iya Pak, pelan-pelan aja. Saya takut dia nggak bisa terima, saudara.
Akhirnya saya nanti nggak dikasih makan sama dia gitu. Jadi saya bilang, pelan-pelan ya Pak, nanti Roh Kudus ya akan memberkati Bapak. Dia bilang gini, enggak ada pelan-pelan, itu adalah Roh Tuhan di Bapak. Sejak detik ini juga saya akan bangun itu. Saya akan bangun rumah Tuhan. Jadi waktu Bapak bilang di atas, iya supaya enggak mengganggu orang makan. Jadi langsung ke atas, makan dulu, terus naik ke atas. Ke perjamuan akhir anak domba gitu loh. Terus dia bilang, enggak Pak, saya akan bangun itu rumah Tuhan. Bapak nanti datang ke sini, saya sudah sediakan itu. Baru kita ngomong tiba-tiba ketua persekutuan datang di tengah-tengah kita. Benar Pak, itu nubuatan. Kenapa? Ini orang, ada seorang ibu saudara, bilang kepada orang ini, suruh bangun ini. Dan saya penyumbang pertama, dia kasih 150 juta. Saudara. Dan menambah kuat. Ini orang bilang begini, itu uang taruh saja di kasir, taruh saja di bendahara, biar saya yang bangun itu. Saudara, dari sini saya bisa lihat, orang-orang yang menghormati Tuhan, manners, yang bisa memiliki kesopanan, kesantunan, yang bisa menghargai Tuhan, pasti dia juga bisa menyerahkan apa saja menjadi miliknya. Amin saudara. Jangan jadi Kristen Nora. Halo, Kristen yang selalu berkutat dengan harta materi itu terus. Itu aja yang diurus. Bagaimana kalau kita mengurus yang satu, menghormati Tuhan. Bagaimana saya dan Anda, di dalam hukum makan aja saudara, itu ada manners, namanya table manners. Ya, di mana setiap orang kalau ada di situ, mereka akan menghargai, berlaku kesopanan di dalam makan. Ya, makan kalau perlu tuh nggak bunyi, saudara. Nggak bunyi. Keluarga saya kalau makan bunyi, kalau saya lihat ada orang-orang yang nggak bunyi, saya suka gini, jangan bunyi. Kan kadang kita begini saudara, kan mungkin karena terlalu lama susah ya saudara. Kita ini terlalu lama susah, jadi begitu dapat makan, tang, tung, tung, tang, bletak, bletuk, tang, ting, ting, tang, ting. Terus makannya, saya suka, manners. Ibu saya suka mengajar begini, kalau kamu diundang oleh keluarga, jangan sentuh itu makanan dong. Harus sopan. Kalau kau ke rumah orang, jangan pegang-pegang itu. Perabotan mereka. Nanti pecah, ganti kamu. Jadi kamu harus duduk aja kalau. Jadi kalau saya diundang oleh orang lain, ada mama dan papa saya, kita bertujuh. Terus yang punya rumah, aduh om, tante, brother, sister punya anak sopan banget ya. Aduh luar biasa, padahal kita lagi liatin orang tua kita. Kapan kita bisa mengambilnya gitu, karena kita susah. Dan papa saya suka gini. Mama saya juga. Mereka ke dalam, kita udah mau ngambil gitu. Mama saya suka, sopan, santun. Ada waktunya. Begitu dia balik lagi, ayo dong, dimakan dong. Ayo, ampun. Kita ambil satu-satu. Padahal kita mau remes 7 aja gitu. Ambil satu. Akhirnya apa? Kebaikan buat kita. Apa itu kebaikan? Begitu kita mau pulang, itu seluruh toples ditumplekin. Ini buat kalian ya. Tante tahu kalian lapar, tante juga tahu. Kelihatan dari mukanya. Tapi pengajaran dari papa mamanya luar biasa ya. Sopan ya, santun ya. Saya diundang kemana-mana kemarin, di Sincia saya juga diundang. Mereka bilang, Pak, Bapak datang ya ke Imlek kami. Iya. Pak, boleh nggak Pak undang Bapak? Ya harus dong. Pak, kami merayakan Imlek, Bapak bagaimana? Udah kita diversity, saya ini diversity in diversity. Papa saya itu Manado, saudara, campur ada Belanda, terus ada ada Bantennya, saudara. Sedangkan dari mama saya itu papanya Chinese, Chinesen. Sedangkan ibunya itu Ambon, Belanda. Jadi kalau lagi Imlek saya pakai ilmu itu. Orang apa Bapak? Ibu saya Cina gitu. Jadi mereka, oh gitu Pak. Jadi Bapak boleh datang. Oh, you nggak undang aja saya berharap datang. Datang di situ, saya bilang sama anak-anak saya, nggak boleh banyak hal-hal yang kadang-kadang mereka lihat, ih anak pendeta ya, atau malu. Saya suka ajar mereka yang sopan. Jangan terus madat gitu lah. Udah diam.
belum dikasih juga jangan, halo, saya, English yang dia, misalnya, padahal bahasanya nggak jelas itu. Terus kadang-kadang berkali-kali, konyan ya, konyan, sekali aja, shalom, Tuhan berkati, terus duduk sambil berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemarin saya jalan sama anak-anak saya nih, Doni Sibarani, Anda tahu itu ada band dan istrinya. Begitu di bawah, saya udah dapat saudara. Suaminya yang kasih saya, Pak Pendeta, saya bilang, aduh nggak usah lah, kan saya udah nikah. Terus dia bilang, saya tahu Bapak punya istri, ya amin, tapi ini dari Tuhan Pak, amin. Pak terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Tapi ternyata anak saya ini belum dapat saudara. Jadi saya bilang, yuk pulang. Dan istrinya bilang, kita naik ke atas dulu. Dan saya lihat Doni dan istrinya, Pak, kami sudah berdoa Pak. Papa udah dapat tapi kami belum. Oh gitu ya, udah kita dukung, betul nggak? Kita juga harus ada kesopanan. Kita udah dapat terus kita pulang, itu nggak sopan. Jadi saya bilang, oke, kalian maju di depan, Papa di belakang, darah Yesus, dalam nama Yesus. Setiap saudara barang-barang saya doain dalam nama Yesus, yang ingin menghancurkan dalam nama Yesus. Dan betul istrinya bilang sama suaminya, kau udah kasih belum? Suaminya bilang, udah. Terus saya berteriak, udah dikasih, udah. Tapi istrinya bilang, tapi kan yang di belakang Bapak belum. Iya memang belum yang itu. Terus, oh ya kalau gitu sebentar ya, dia naik ke atas. Dan Doni dan anak saya berdoa Bapak kami sudah. Ayo dek kita doa, yuk doa Bapak kami, dipimpin oleh dia dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya lihat betul kembali lagi, itu bawa persembahan dan khususnya dia bawa lagi buat saya. Saya bilang sama istri saya, yuk kita pulang. Istri saya bilang, gak enak sama yang lain, itu kesopanan. Dan akhirnya ternyata bukan enak gak enak, double berkatnya, double blessing. Hari ini saya mau katakan buat saudara di tengah-tengah mungkin perayaan, terus Anda menghormati Tuhan karena ini hari Minggu. I want to tell you something, Anda dapat kemuliaan dari Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bukan hanya manners, kalau Anda diberkati, sopan dong, santun dong, kembalikan. Khususnya anak-anak muda di tempat ini. Kan kemarin baru dapat penghasilan itu, ya. Ayo dong, kembalikan buat Tuhan. Ada kesopanan itu. Dia bukan ingin merebut harta saudara, tapi dia ingin memberkati Anda lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Yang kedua, bukan hanya manners, saudara. Coba Anda lihat di dalam Lukas pasalnya ke-7 tadi. Lukas pasalnya yang ke-7, kita masuk di ayat yang ke-45. Baca sama-sama saudara. 1, 2, dan 3, engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, tiada henti-hentinya, ia mencium kaki. Kaki letaknya di mana? Di atas atau di bawah? Bawah. Ini selain manners, saya mau katakan buat Anda ini fanners. Apa itu fanners? Bukankah saya dan Anda ini penggemar? Anda harus menjadi penggemar Yesus nomor 1. Amin. Anda tahu arti penggemar kan? Ngefans berat. Ngefans. Anak saya baru KKR 3 hari. Masuk ke pedalaman saudara, masuk ke desa-desa. Dan dia masuk ke, waktu saya pergi 8 hari, dia pergi 3 hari. Dia menemani saya 3 hari, terus 3 hari berikutnya dia masuk ke desa-desa. Dia masuk ke Tulung Agung. Begitu di Tulung Agung, itu orang-orang yang sederhana. Terus waktu diperkenalkan ini, Mercy di, oh iya Nona gitu, atau apa namanya, iya nak gitu. Terus dia bilang, iya kamu orang apa? Manado. Oh, terus dia bilang ini papanya Mercy di Lumoin dong, langsung. Walah. Itu papamu, itu aku ngefans berat sama papa kamu. Aduh anak pendeta besar bisa datang ke pedalaman, aduh. Dan dia berikan tuh makanan-makanan buat dia saudara, makanan-makanan yang ya mungkin gak seberapa tapi dia menikmatinya karena datangnya dari lubuk hati yang terdalam. Saya pernah lagi duduk di Mall of Indonesia dengan istri saya ngopi berdua. Tiba-tiba dari belakang saya ada yang bilang, Shalom.
Jadi saya berdiri, halo Pak, Bu. Kalau ada orang bilang shalom kepada saudara, kira-kira imannya atau agamanya apa itu? Kristen lah. Jadi saya jawab, shalom, shalom. Terus saya bilang, gereja di mana Pak, Bu? Gitu. Dia bilang, gereja. Kami nggak bergereja. Oh, ini siapa ya? Nggak bergereja loh, saudara. Terus saya lihat dia punya kaki, masih menginjak bumi. Oh. Jadi Bapak, maaf, Bapak, Ibu siapa? Oh, kami dari Aceh Pak, kami Muslim. Oh, mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Apa? Ibunya namanya. Bapak tuh kalau, apa ya? Tadi cuma bilang cuap-cuap. Dia bilang, kalau lagi ngomong tuh Pak di TikTok, saya ngefans Pak, bisa foto tak Pak? Bisa foto ya? Ayo foto. Muslim. Pembantu saya juga Muslim. Tapi kalau saya khotbah dia tiba-tiba duduk di situ. Begitu saya lihat, pembantu gue ini. Saya lihat ke kanan dia ke kiri. Saya ke kiri dia ke kanan. Terus kalau tiap kali saya khotbah, begitu pulang di rumah baru saya tanya, "Nah, Mbak, kamu tadi ke gereja?" Iya. Kenapa kamu ke gereja? Ngefans. Bayangin, ngefans. Membantu loh. Kalau sudah seperti itu kita suruh apa-apa jadi enak. Jam 11 malam lah. Mbak, berdiri. Iya Pak, bikin kopi bisa. Oke. Coba kalau dia nggak ngefans. Mbak, sampai 2 jam nggak bangun-bangun. Benar. Bahkan dia bikin kopi pahit banget saudara ya. Bahkan mungkin dipakai sedikit racun gitu saudara. Tapi begitu dia ngefans apapun, saya suka bilang, Mbak tidur aja udah jam 10. Dia suka bilang, nggak apa-apa Pak. Karena saya tahu dia nggak tidur jam 11 saya panggil, dia berdiri. Dan bukan hanya itu, 4 anjing saya yang kasih makan dia. Apa? 4 anjing saya. Dia yang kasih makan. Dia peluk, dia cium. Dia gendong-gendong. Coba kita marahin anjing kita nih. Kadang-kadang nakal, yang kecil kita bilang, gracias, bulak-balik aja. Itu langsung tuh pembantu bilang, bukannya bulak-balik Pak, dia nggak ngerti Pak, biar aja dia bulak-balik, Bapak aja yang punya rumah nggak apa-apa. Lu kenapa jadi pembantu ngomong begitu? Anjing saya yang satu namanya Ceris, Ceris, kita panggil gitu, Ceris, ampun nakal ini, langsung dia berdiri, dia bukannya nakal Pak, memang dia kurang dengar kali ya Pak. Coba itu yang besar namanya Casey, kita panggil Casey nggak mau, dia bilang sama saya mau Pak, Enci, mau manggilnya Enci dia. Saya lagi tanya engkoknya yang mana? Dan itu Casey goyang, langsung masuk ke dalam kamarnya. Saya mau katakan buat saudara hari ini, dia juga difanskan oleh anjing-anjing saya. Bagaimana dengan saya dan Anda di sini? Ngefans nggak sama Yesus? Halo? Jangan cuma ngefans sama partai. Betul nggak? Satu. Oke boy, goyang boy. Terus tiga. Yang gini. Main tepuk tangan pendukung. Kadang-kadang dia udah capek. Saudara, saya mau beritahu buat saudara, yang menyelamatkan kita Yesus. Benar nggak? Kadang-kadang beri tepuk tangan buat Yesus, kadang-kadang kayak mati enggak, hidup enggak. Ini benar. Ini benar. Ada istri teman saya itu di rumah bangun tidur. Suami bilang sempit, woi sempit. Aduh. Saya diundang juga oleh partai-partai untuk ada di situ. Saya bilang enggak, saya netral aja. Jadi orang suka tanya, Bapak pilih mana? Saya bilang Tuhan Yesus. Enggak dong Pak, kasih tahu saya. Saya mau kasih tahu ternyata ada partai lain di sebelah.
Yang saya tahu Pak ini ya Pak ya, ini oke dalam nama Yesus. Kita nggak usah saling menyakiti. Nanti 14 selesai, Anda dan saya begini-begini aja. Betul apa betul? Anda duduk di gereja nggak mungkin si gemoy di sebelah Anda, nggak mungkin. Nggak mungkin. Atau Anda duduk sebelah tiba-tiba yang rambut putih di sebelah kiri Anda, nggak mungkin. Atau mungkin Anda duduk tiba-tiba yang kecil pendek di sebelah Anda, nggak mungkin. Biasa-biasa aja. Justru kita harus bersatu, saudara. Amin. Gereja GBI PRJ di tempat ini harus bersatu. Siapapun presidennya, Tuhannya Yesus Kristus. Amin. Dan yang terakhir 2 menit. Yang terakhir Alkitab katakan begini. Coba kita lihat di dalam Lukas 7 ayat 6. Ya, 3 ayat. Mari kita tutup dengan Lukas 7 ayat 6. 1, 2, 3. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki ke kakiku dengan, wah, luar biasa. Artinya saudara, itu minyak wangi harum. Dan itu akan tercium, terlihat, akan terasakan. Yang pertama manners, yang kedua itu fanners, yang ketiga banners. Saya dan Anda harus jadi saksi Tuhan. Halo, hari ini kan banner sudah turun semua ini. Betul nggak? Sampai kita bingung harus pilih siapa. Itu partai-partai, kita udah ingat namanya lupa lagi saudara. I'm telling you through, hari ini aja saya suka tanya sama keponakan istri saya dan adik saya. Coba beberkan itu. 7 orang yang dari partai ini, satu pun saya nggak kenal. Yang satu lagi saya nggak kenal juga. Tuhan kasih saya satu hikmat begini. Kalau Anda mau pilih orang, dengarkan baik, ini satu aja penting, yang kau kenal. Halo, jangan nanti dibilik nih, cip. Terus Anda bawa foto yang rambut putih ini kayaknya bagus. Ya terus Anda lihat handphone. Saya mau katakan buat Anda, udahlah, yang Anda kenal, siapa yang Anda kenal? Kira-kira siapa yang Tuhan taruh, itu aja. Dan saya yakin dan percaya kalau saya dan Anda punya tugas utama lebih khusus, jadi saksi Tuhan. Jadi teladan, contoh yang baik buat orang lain. Jadi ketika Anda tusuk satu, yang lain mengikuti Anda gitu. Jadi waktu di luar dia tanya, tusuk apa sih? Anda jangan bilang tusuk sate. Anda cuma bilang, yang menjadi pilihanku. Kalau Anda menjadi teladan bagi orang lain, keluarga juga akan mengikuti Anda untuk menyembah Yesus sebagai juru selamat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kongsi pacai, ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau sudah mengantongi nama yang terbaik untuk memimpin negeri dan bangsa kami. Pilihan-Mu Tuhan. Biarlah kami mendapatkan pilihan yang memang datangnya dari Tuhan. Yang Kau izinkan, siapapun itu. Kami sudah akan menggunakan hak pilih kami. Dan biarlah pilihan-Mu terserah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh. Kau berkati Tuhan, apa saja yang mereka kerjakan boleh diberkati Tuhan. Kesehatan mereka Tuhan, keuangan finansial mereka, pelayanan gereja mereka, dimanapun mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan doa berkat. Tapi sebelum kita bawa dalam doa berkat, saya undang semua jemaat untuk mengangkat tangan dan mengarahkannya kepada Pendeta John Lumoindong. Allah Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan dari Pendeta John Lumoindong. Tuhan yang jaga dan pelihara dia Tuhan Bapa. Dan istri dan anak-anaknya, kedua putrinya senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun dia melangkah, nama-Mu yang dipermuliakan. Kemanapun dia melangkah, nama Yesus yang ditinggikan selalu. Dan banyak jiwa dimenangkan Tuhan Bapa. Terima kasih, kesehatan terbaik, hikmat dari Engkau senantiasa turun ke dalam hati dan pikiran Pendeta John Lumoindong. Sekarang sampai nanti selama-lamanya. Kasih setia Yesus menyertai setiap langkahnya. Haleluya.
haleluya, haleluya, amin. Dan kini saatnya hamba berdoa Tuhan untuk jemaat yang ada di GBI PRJ di ibadah raya 3 saat ini Tuhan. Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang beban berat Tuhan, Engkau berikan jawaban doa yang terbaik. Dan mereka yang terikat dengan dosa, dalam nama Yesus Kristus dilepaskan. Haleluya, haleluya. Dan kini saatnya saya undang semua untuk angkat kedua tangan dan arahkan hati ke Allah Bapa untuk terima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai 2 jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian,
aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.